dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya, dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngasih, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita mengucap syukur jika Tuhan tetap memperkenankan kita untuk mengikuti ibadah raya online hari ini. Sebelum memulai ibadah hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa warta. Yang pertama, ibadah hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Didit Arianto. Untuk itu, kami atas nama pengurus dan jemaat GBT KO Ngesrep mengucapkan terima kasih kepada Bapak Didit Arianto yang telah berkenan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan Bapak. Selanjutnya, mari kita mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan kita. Bila Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persembahan, dapat disalurkan melalui beberapa cara. Yang pertama, melalui rekening BCA atas nama GBT KO Ngesrep. Yang kedua, melalui scan QR Code yang ada di aplikasi Warta Gereja Online GBT Ngesrep, bisa di-download melalui Play Store. Dan ada 3 QR Code persembahan, yaitu kantong biru untuk persembahan umum atau kolekte, kantong merah untuk persembahan pembangunan, dan kantong kuning untuk persembahan perpuluhan. Atau melalui cara persembahan dimasukkan ke kotak persembahan di gereja setiap hari pada jam kerja. Bisa menggunakan amplop bebas atau amplop persembahan yang sudah disediakan dari gereja. Pengumuman yang selanjutnya, bagi anak-anak sekolah minggu bisa didampingi untuk mengikuti ibadah sekolah minggu melalui grup WhatsApp Tabernacle Kids setiap hari Minggu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Om Didit di nomor berikut ini. Selanjutnya, bagi remaja bisa diarahkan untuk mengikuti ibadah online teens dan prateens melalui Zoom setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Kak Tina di nomor berikut ini. Selanjutnya, bagi teman-teman yang berjiwa muda untuk dapat hadir dalam ibadah youth service yang akan dilaksanakan secara onsite pada hari Minggu 1 November pukul 17 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang ibadah utama GBT KO Ngesrep. Pengumuman yang selanjutnya, ibadah raya Minggu 1 November 2020 masih dilaksanakan secara online dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat melalui channel YouTube GBT Ngesrep. Jika ada perubahan jam ibadah akan kami informasikan melalui media online gereja seperti WhatsApp Group, web, Facebook, aplikasi Warta Gereja, dan Instagram. Selanjutnya, Radio Kerukson kembali dengan jam siaran pada hari Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Jemaat
dapat mendengarkan dengan mendownload aplikasi Radio Kerukson di Play Store dan juga Spotify. Selanjutnya, pemberkatan nikah Saudara Devinda Arsandi dan Saudari Rizkia Delasari dilaksanakan pada hari Sabtu 31 Oktober 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Bapak Pendeta Henok Edi. Dikarenakan kondisi pandemi, kami mohon maaf untuk tidak mengundang jemaat untuk hadir dalam acara ini. Namun jemaat dapat tetap mendukung melalui doa. Kami mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang berulang tahun dalam seminggu ke depan. Kiranya rahmat, damai sejahtera, dan kasih Tuhan melimpahi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demikian pengumuman gereja kita untuk seminggu ke depan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita bawa hati kita, bawa hidup kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Setelah seminggu kita beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Tuhan menolong kita. Tuhan menyertai kita. Pagi hari ini mari kita berikan korban syukur kita yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami masih punya kesempatan, Engkau berikan kesempatan buat kami untuk datang menyembah Engkau, untuk datang memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan ini satu anugerah yang luar biasa yang kami terima di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami mau bawa hati kami, bawa hidup kami untuk mendekat kepada Engkau Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan, Juru Selamat kami yang menolong setiap hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian bagi Allah kita. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau saja Haleluya. Yang layak. Amin. Kau layak terima glory, Yesus Kau Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima pujian. Haleluya. Kau saja yang suci, oh, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory, Yesus Kau Tuhan. Mari kita bawa hati kita, bawa hidup kita, memberi kemuliaan bagi Tuhan kita. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian bagi Tuhan kita. Dipenuhi pujian. Amin. Haleluya.
kami berikan padamu Tuhan, korban pujian, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Katakan kau saja yang suci, kau saja yang suci, kau saja yang layak, saja yang layak, kau layak terima glory. Yesus, Yesus kau Tuhan, kau saja yang suci, kau saja yang suci. Haleluya, kau saja yang layak, kau layak terima glory, kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Mari kita katakan bagi Tuhan kita, kau saja yang suci, yang suci, kau saja yang layak. Amen. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan, kau saja yang suci, kau saja yang suci. Haleluya, kau saja yang layak. Hanya Tuhan yang layak terima pujian. Amin. Glory. Katakan Yesus, Yesus kau Tuhan, hanya Engkau yang suci, kau saja yang suci, kau saja yang layak, saja yang layak. Katakan kau layak terima glory, kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan kau saja yang suci. Haleluya. Amin. Kau saja yang layak. Hanya Tuhan yang layak. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Sekali lagi katakan kau saja yang suci. Terima kasih Tuhan. Kau saja yang layak. Amin. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan, kau layak terima glory, kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Sekali lagi katakan kau layak terima glory. Amin, amin, haleluya. Yesus kau Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya.
Kau layak terima pujian. Engkaulah Tuhan, kekuatan kami, Juru selamat kami. Engkaulah sumber kemenangan bagi kami Tuhan. Engkau layak terima sembah pujian kami yang tertinggi Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Penuhi dengan kemuliaan-Mu setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami muliakan Engkau lebih dari segalanya. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kekuatan-Mu mengalir bagi setiap pribadi kami Tuhan Yesus. Jamah hati kami Tuhan, jamah hidup kami Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau setiap waktu Tuhan. Haleluya. 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 Kau saja yang suci. Amin. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak terima glory, terima pujian dari kami Tuhan Yesus yang terbaik. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, kita berikan senyum buat teman kita yang ada di sebelah kita belakang. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini Saudara? Amin. Amin. Kita berikan yang terbaik, pujian kita yang terbaik buat kita. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, dalam Tuhan bersuka, bersuka, amin. Di dalam Tuhan, mari semua katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah. Mari saudaraku dengan penuh semangat lagi kita puji Allah kita, Tuhan kita yang dahsyat.
Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah, bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Mari dengan kekuatan iman kita kepada Tuhan katakan bersuka. Haleluya. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Sekali lagi katakan bersuka dalam Tuhan. Hey. Bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Besok bersuka. Besok bersuka. Selamanya bersuka. Bersuka citalah. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai langkah kita. Amin saudara. Hanya Engkau Tuhan juru selamat kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu kita, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan, Kaulah menara, amin, dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya,
Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari terus kuatkan iman kita kepada Tuhan, karena kasih cinta Tuhan tetap setia selama-lamanya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang merupakan adalah kekuatan bagi kita, supaya kita tetap setia kepadanya sampai akhir hidup kita. Apapun yang kita lewati, apapun keadaan yang kita alami, kita tetap punya iman bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan menolong kita. Haleluya. Hanya Engkau juru selamat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau selalu menyertai kami Tuhan Yesus. Engkau selalu setia menolong kami Bapa, menuntun langkah kami Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita naikkan pujian ini. Hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidup kami Tuhan. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Juru selamatku.
setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu akan terlambat bagi kami Tuhan. Ku yakini, Haleluya. pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Mari kita sembah Tuhan kita. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Bapa dan sahabatku. Haleluya. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. mari katakan Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari kita sembah Tuhan kita, Allah kita. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, amin. Engkaulah Tuhan kami, sahabat kami. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, Kami percaya Tuhan, aku tak ditinggalkan. Yesus, Yesus kekuatan di hidupku. mari sekali lagi katakan, ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Waktu saya serahkan kepada hamba-Nya. Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup. Mari sembah Tuhan kita, angkat suara kita, kami mau menjawab Tuhan dan mengagungkan-Mu. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati
kehidupan kami. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Kami mengucap syukur memiliki Tuhan yang adalah sumber kekuatan kami. Kami memiliki Tuhan yang adalah sumber pengharapan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang senantiasa Engkau berikan kepada kami, Tuhan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita di hadapan-Mu, Tuhan, karena kami punya pengharapan pada suatu saat nanti kami akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama membaca firman Tuhan, kami akan merenungkan bersama-sama. Roh Kudus tolong kami supaya setiap apa yang kami baca, apa yang kami renungkan menjadi kekuatan bagi iman kami dan membuat kami semakin hari semakin mengasihi Engkau dan iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih, waktu ini sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang beracara penuh dalam penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali boleh berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan secara langsung bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman. Bapak Saudara, kita bersama-sama kita akan baca Alkitab kita. Mari kita buka di kitab Hagai pasal yang pertama. Kitab Hagai pasal yang pertama, kita akan baca ada 14 ayat, jadi kita baca seluruhnya, saya pikir enggak masalah, kita akan baca. Sudah ketemu semua? Saya akan bacakan. Hagai pasal yang pertama. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikian firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka
Datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah bagian ayat yang secara pribadi memberkati saya dalam beberapa minggu ini ya. Dan ketika saya baca ini memang betapa penting kita membangun bait suci yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Makanya pada pemberitaan firman pada pagi ini saya memberi title-nya membangun bait suci. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan menghendaki umatnya untuk membangun rumah kudusnya karena itu akan memperkenankan hatinya dan akan menjadi tempat bagi Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Bapak Ibu bisa lihat di ayat yang ke-8 bahwa Tuhan itu rindu supaya umatnya itu membangun bait sucinya, membangun bait kudusnya. Kenapa? Karena hal itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan di situ Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Ini juga yang terjadi di masa-masa ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun tabernakel. Kenapa? Karena Tuhan secara langsung Tuhan rindu supaya kehadirannya bukan hanya bisa dinikmati oleh Musa secara pribadi, tapi seluruh bangsa bisa melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa melalui kemah suci yang didirikan. Dan di situ Tuhan menyatakan kemuliaannya dengan luar biasa. Kita bisa baca berbagai cerita yang luar biasa bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya di kemah suci yang dibangun, baik kemuliaan yang membuat orang Israel itu benar-benar kagum karena Tuhan yang begitu luar biasa, bahkan juga kemuliaan yang membawa orang yang tidak ada dalam kekudusan, mereka harus terkena tulah dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian lihat di kitab Imamat, pasal yang ke-5, ada peristiwa di mana anak-anak Harun, ada 2 orang anak Harun yang namanya Nadab sama Abihu, karena dia membawa api yang asing dari Tuhan, di situ Tuhan menyatakan kemuliaannya, tetapi Tuhan menurunkan api dari surga bukan untuk menyalakan ukupan yang dia bawa, tapi untuk membunuh kedua anak Harun itu. Jadi ada hal yang luar biasa yang pengen Tuhan nyatakan ketika Tuhan mengatakan, yuk bangun rumah bagiku, bangun bait bagiku. Nah, dalam kitab Hagai ini ada pesan Tuhan yang secara khusus itu diberikan kepada umat Israel. Nah, umat Israel dalam hal ini, pesan ini didatangkan kepada 2 orang yang sangat luar biasa. Kita bisa mendapatkan informasinya dari ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Jadi firman ini disampaikan Tuhan melalui Nabi Hagai kepada Yerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Jadi ada 2 orang yang menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Hagai. Yang pertama Yerubabel, yang kedua adalah Yosua. Siapakah Yerubabel? Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di ayat yang kita baca, Yerubabel adalah Bupati Yehuda. Kalau dalam terjemahan lain, dia adalah gubernur. Dia adalah gubernur, orang yang bertanggung jawab secara administratif di wilayah Yehuda untuk memberikan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang ada di wilayah itu. Dan Yerubabel juga adalah orang yang memimpin orang Israel kembali dari pembuangan Babel ke Yerusalem. Seperti yang sudah dinubuatkan Tuhan melalui Nabi Yeremia bahwa ada 70 tahun bangsa Israel akan ada di pembuangan, dan setelah 70 tahun maka bangsa Israel akan kembali ke Yerusalem dan dipimpin oleh Yerubabel. Jadi Yerubabel sebagai seorang pemimpin yang bertugas mengayomi masyarakatnya, memberikan keamanan, memberikan kesejahteraan, dia mendapat firman secara khusus dari Tuhan yang disampaikan oleh
Nabi Hagai. Dan firman ini juga diberikan kepada Yosua. Siapa Yosua? Yosua di sini dikatakan bahwa Yosua bin Yosadak imam besar. Jadi pada waktu itu yang menjadi pimpinan kerohanian tertinggi di Israel adalah imam besar Yosua. Jadi dua orang ini, dua orang yang paling bertanggung jawab di Yehuda, mereka mendapat perintah yang sama dari Tuhan. Mereka mendapatkan firman Tuhan yang sama dari Tuhan. Yosua sebagai seorang pemimpin rohani, dia yang bertanggung jawab kepada umatnya untuk membawa mereka kepada Tuhan, untuk membawa mereka senantiasa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, untuk memastikan mereka memiliki karakter yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, bersamaan dengan Zerubabel, seorang pemimpin yang bertanggung jawab memberikan keamanan dan kesejahteraan pada bangsa itu, mereka mendapat firman yang sama. Dan ini saya percaya ini tentu adalah hal-hal yang sangat penting. Dua orang pemimpin besar mendapatkan perintah yang sama. Karena perintahnya sama, jadi dua orang boleh duduk bersama-sama untuk mendengarkan firman ini. Saya ingat ketika saya pemberkatan nikah di sini, Bapak Gembala sampaikan hal seperti ini. Ketika Tuhan menyampaikan firman kepada laki-laki, itu ditujukan kepada laki-laki. Jadi ketika Tuhan mengatakan, hai laki-laki, kasihilah istrimu. Artinya apa? Firman itu ditujukan untuk laki-laki, dari Tuhan untuk laki-laki. Sementara untuk perempuan, Tuhan berfirman, hai istri-istri, taatilah suamimu. Artinya apa? Ketika ada sesuatu yang terjadi, ketika ada konflik yang terjadi, mungkin seorang suami tidak enak dengan istrinya, atau istri lagi jengkel dengan suaminya, kemudian suami merasa, wah ini istriku kok seperti ini ya. Ingat, ketika seperti itu, firman Tuhan yang harus keluar, yang harus dikatakan adalah seperti ini. Ketika saya seorang suami misalnya, saya sedang tidak enak dengan istri saya, maka yang saya ucapkan adalah seperti ini. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah istrimu, kasihilah istrimu. Kenapa? Karena itu firman Tuhan buat saya sebagai laki-laki. Demikian pula buat para istri. Ketika seorang suami mengecewakan Anda, ketika seorang suami membuat kita sakit hati, firman Tuhan yang keluar haruslah taatilah suamimu, tunduklah suamimu. Kita tidak bisa membuka Alkitab, ini loh ayatnya, kasihilah istrimu. Enggak bisa. Firman Tuhan buat istri, taatilah suamimu, sementara bagi suami, kasihilah istrimu. Jadi ini firman Tuhan yang berbeda, yang diberikan Tuhan kepada suami dan istri. Sementara kepada Yosua dan kepada Zerubabel, Tuhan menyampaikan pesan yang sama. Dan saya pikir ketika dua orang dengan wilayah ranah yang berbeda mendapat pesan yang sama, pasti ada sesuatu yang sedang terjadi, dan sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat genting, yang sesuatu yang sangat-sangat urgent, sesuatu yang sangat-sangat Tuhan pengen segera berubah. Tuhan menghendaki umatnya untuk membangun bait sucinya karena hal itu memperkenankan hatinya dan hal itu bisa membuat Tuhan menyatakan kemuliaannya. Nah, tetapi kenyataan yang terjadi, kenapa firman Tuhan ini disampaikan kepada Zerubabel sama imam besar Yosua? Kita lihat di ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Jadi, sementara mereka kembali ke Yerusalem,
mereka melakukan segala sesuatunya, firman Tuhan datang kepada Yerubabel dan kepada Yosua, ternyata ada alasannya. Alasannya apa? Bahwa bangsa Israel mereka mengabaikan untuk membangun bait suci. Bangsa Israel, bangsa yang besar, mereka dari pembuangan Babel kembali ke Yerusalem, tapi ternyata mereka mengabaikan pembangunan bait suci. Dan yang ditegur adalah Yerubabel dan Yosua. Jadi bangsa Israel menganggap bahwa saat ini belum waktunya untuk membangun bait suci itu. Belum waktunya untuk merenovasi kalau misalnya bait suci itu dalam kondisi yang rusak. Belum waktunya. Mereka beranggapan seperti itu. Dan yang kedua, kita bisa melihat di ayat yang keempat, saya akan bacakan. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Jadi di sini Tuhan menyampaikan bahwa ada kritik yang Tuhan sampaikan. Kalian sudah balik ke Yerusalem, tetapi kenapa kok kalian malah tidak memperhatikan apa yang seharusnya kalian jadikan prioritas. Jadi bangsa Israel, mengapa mereka tidak membangun bait suci? Mereka merasa itu belum waktunya. Dan yang kedua, mereka itu mementingkan diri mereka sendiri. Dalam hal ini mungkin kita bisa maklumnya seperti apa? Pada waktu itu orang Israel baru kembali dari Babilonia, kembali ke Yerusalem. Mereka, saya percaya ketika mereka dari perantauan, dari pembuangan sampai ke negerinya, akan ada banyak urusan yang akan mereka lakukan. Mungkin mereka akan kembali menelusuri, aku keturunan siapa ya, aku punya tanah di mana ya, aku harus menempati di mana ya, aku harus tinggal di mana ya. Jadi pada waktu itu mungkin kita bisa memaklumi bahwa sementara mereka kembali ke Israel, kembali ke Yerusalem, mereka harus berurusan dengan sesuatu yang baru untuk mengurusi diri mereka sendiri. Berurusan dengan bagaimana mereka tinggal, profesi apa yang akan mereka jalani, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi hal itu ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena sementara mereka melakukan aktivitas untuk mengurusi diri mereka sendiri, rumah Tuhan terabaikan. Bisa kita lihat di ayat yang keempat, saya ulangi lagi. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini menjadi reruntuhan? Jadi ada dua perbandingan yang diperlihatkan Tuhan, yaitu kenyataan yang ditunjukkan Tuhan kepada Yosua dan kepada Yerubabel. Ini loh, kalian lihat, apa pantas kamu tinggal di rumah yang dipapani dengan baik, sementara rumah Tuhan menjadi reruntuhan. Kalau Bapak Ibu nanti coba buka di terjemahan bahasa Jawa, saya lihat ada terjemahan yang cukup baik di sini. Kata dipapani dengan baik itu menggunakan istilah gebyok. Jadi rumah orang-orang Israel itu mereka sudah memakai gebyok. Sementara rumah Tuhan itu kondisinya sedang jugruk. Artinya apa? Dua keadaan yang sangat berbeda. Kalau kita berbicara tentang gebyok, kita tahu gebyok bukan sekedar papan. Gebyok bukan sekedar kayu untuk menutup rumah menjadi dinding. Tapi gebyok memang sebuah kayu atau papan yang sengaja didesain, yang sengaja dibuat
Sengaja diberi hiasan, diberi ukiran, sesuatu yang indah sehingga ketika itu dipasang di dalam rumah itu memberikan kenyamanan bagi penghuninya, memberikan sukacita bagi penghuninya, dan memberikan kekaguman bagi setiap orang yang datang atau sekedar melihat papan itu. Sementara kondisi rumah Tuhan itu bangunannya jugruk. Apa artinya jugruk? Jugruk itu dalam arti runtuh. Sebuah bangunan ketika terlihat itu ada dalam kondisi jugruk atau runtuh, kita yakin itu adalah bangunan yang sudah diterlantarkan. Atau setidak-tidaknya yang punya sedang tidak mengurusi bangunan itu. Atau dengan bahasa yang mudah, itu adalah bangunan yang sedang diabaikan. Tidak diurusi, enggak peduli. Bahkan yang punya sendiri enggak peduli. Toh bentuknya reruntuhan. Jadi ada yang runtuh, ada yang roboh, mungkin ada beberapa bangunan yang terserak-serak di situ dan tidak ada yang mengurusi. Jadi sebuah perbandingan yang sangat kontras antara kondisi dari bangsa Israel dengan kondisi dari rumah Tuhan. Sangat berbeda. Dan ini dikritik oleh Tuhan. Disampaikan kepada Yosua dan kepada Yerubabel. Nah, ada ayat yang sangat menarik yang bisa kita lihat bersama-sama. Di ayat yang kelima. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Dan ini diulangi lagi di ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi Tuhan memberikan firman kepada Yosua dan kepada Yerubabel, kepada bangsa Israel dengan kata perhatikanlah. Apa artinya perhatikanlah? Perhatikanlah artinya sesuatu yang harus kita fokuskan kepada sebuah subjek atau kepada sebuah objek yang menjadi yang selama ini diabaikan atau yang selama ini tidak terpikirkan. Dan dari frase itu diturunkan menjadi firman yang sangat keras menurut saya, disampaikan seperti ini, bahwa kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit dan seterusnya. Jadi bangsa Israel diminta Tuhan memperhatikan keadaan mereka. Walaupun mereka memiliki rumah dengan papan gebyok, dengan papan yang baik, ternyata sukacita yang mereka nikmati tidak menjadi penuh dan berkat yang Tuhan berikan kepada mereka seolah-olah itu bocor di jalan. Tapi kan bisa membangun rumah yang baik. Apakah itu tidak membawa sukacita? Apakah itu tidak menunjukkan bahwa mereka punya berkat yang cukup melimpah sehingga bisa membangun rumah yang baik? Tuhan mengatakan, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tapi menuai sedikit. Kamu minum tidak menjadi puas. Kamu berpakaian, tapi badanmu tidak sampai panas. Artinya apa? Segala sesuatu yang mereka peroleh, segala sesuatu yang mereka lakukan, itu tidak membawa sukacita yang maksimal. Jadi misalnya seperti ini Bapak Saudara, dikatakan bahwa kamu berpakaian tapi tidak menjadi panas, kamu makan tapi kamu tidak menjadi kenyang. Ada rasa ketidakpuasan ketika mereka menikmati sesuatu. Dalam hal makan misalnya, disampaikan. Ketika seseorang makan, semestinya apapun yang dinikmati itu akan membuat
perut kenyang, dan membuat puas. Tetapi faktanya di sini dikatakan yang kamu makan tidak membuat kamu puas. Artinya apa? Mereka tidak bisa mensyukuri berkat apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan yang kedua, berkat yang diterima bocor, artinya apa? Mereka tidak bisa merasa puas dengan apa yang mereka hasilkan. Saya ingat ketika saya bekerja di tempat kerja saya yang kedua, saya dulu lulus kuliah, kemudian saya ikut orang untuk bekerja sebagai teknisi komputer. Selesai itu teman saya nawari, "Dit, kamu siap ganti profesi?" "Ganti profesi apa?" "Ganti profesi memperbaiki HP ya." "Oke, siap." Saya ikut, saya daftar, kemudian tes dan sebagainya. Puji Tuhan saya lolos, kemudian saya training 2 minggu di Jakarta, kemudian balik lagi. Kemudian ketika balik, saya masuk ke tempat kerja saya yang baru. Di situ, ketika saya masuk di situ, saya merasakan benar-benar benar-benar puas. Gaji yang saya terima pada waktu itu UMR, tapi saya bukan itu yang membuat saya merasa puas. Yang membuat saya merasa puas apa? Saya adalah seorang pemuda, saya kuliah di jurusan teknik elektronika. Ketika di kampus saya biasa ketemu dengan peralatan-peralatan yang menurut saya canggih. Saya ketemu yang namanya osiloskop, saya ketemu dengan peralatan elektronik yang digunakan untuk melihat berbagai macam gelombang yang tak terlihat, saya bisa melihat di situ. Dan setiap kami, saya dan teman-teman punya kerinduan akan menjadi hal yang sangat istimewa ketika kami bisa kerja di tempat yang seperti itu. Dan ketika saya selesai training, saya kembali, ketika saya masuk tempat kerja saya benar-benar kaget. Kenapa? Saya ketemu peralatan yang jauh lebih canggih dari apa yang pernah saya lihat dan apa yang pernah saya pakai di tempat saya belajar dulu. Jadi saya benar-benar melihat, wow, peralatan yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan ketika untuk memperbaiki sebuah HP, saya tinggal bongkar, HP-nya saya pegang, saya masukkan dalam alat itu, dalam sebuah alat, semuanya telanjang, semuanya kelihatan, tapi di situ HP bisa berfungsi dengan baik, dan saya bisa mengetes poin demi poin, di mana yang ada kesalahan kalau misalnya itu rusak. Jadi itu benar-benar membuat saya puas. Berkat yang saya terima di situ itu benar-benar membuat saya puas, membuat saya bersukacita. Saya tidak peduli ketika kebetulan saya juga masih bujang, ketika saya kerja dari pagi, balik sampai malam, kemudian di situ melakukan banyak pekerjaan, saya enggak merasa capek, saya enggak merasa tertekan. Kenapa? Karena saya benar-benar merasa sukacita saya penuh karena apa yang saya nikmati di situ. Saya bisa menikmati apa yang ada di situ karena itu memang memuaskan. Itu memang memuaskan saya. Berbeda dengan bangsa Israel ini. Mereka menerima yang banyak, tetapi faktanya Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan, oke, rumah kamu bagus, oke, rumah kamu luar biasa, tapi sebenarnya kamu tidak pernah puas dengan hidupmu. Sebenarnya kamu tidak pernah mensyukuri apa yang aku berikan kepadamu, itu firman Tuhan. Jadi dengan diabaikannya membangun bait suci, itu membawa dampak yang tidak baik bagi orang Israel. Dampaknya apa? Mereka tidak bisa menikmati sukacita dengan penuh dan berkat yang mereka terima itu bocor di jalan. Atau artinya mereka tidak pernah bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Tetapi kita bersyukur Bapak Saudara, di ayat yang ke-12 sampai yang ke-14, saya akan baca.
Lalu Yerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikianlah, aku ini menyertai kamu, demikian firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Yerubabel bin Shealtiel bupati Yehuda dan semangat Yosua bin Yosadak imam besar dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Kita bersyukur di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 kita melihat respon yang positif dari bangsa Israel. Responnya apa? Mereka mendengar dan taat apa yang difirmankan Tuhan lewat nabinya. Dan mereka melakukan apa yang difirmankan Tuhan bersama-sama. Dan hal ini ketika mereka mendengar dan taat apa yang dikatakan Tuhan melalui nabinya, ternyata itu membawa membuat Tuhan kembali mengingatkan bangsa Israel akan janjinya. Di ayat yang ke-13 dikatakan bahwa maka Tuhan berkata kepada Hagai utusan itu menurut pesan Tuhan pada bangsa itu, demikian aku menyertai kamu, demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan kembali menyatakan janjinya, aku menyertai kamu. Dan yang kedua, Tuhan menggerakkan semangat. Jadi untuk meresponi firman Tuhan, itu ternyata itu pun juga bukan dari hasil usaha kita. Karena Tuhan yang memberikan janji dan Tuhan yang memberikan semangat kepada kita. Kalau dalam hal ini, dalam diri bangsa Israel itu. Sehingga apa yang sebelumnya mereka abaikan, apa yang sebelumnya mereka tidak pedulikan, akhirnya bersama-sama mereka membangun bait suci itu. Jadi tanggung jawab tidak diberikan secara personal kepada Yerubabel dan Yosua, tetapi bangsa itu selebihnya mereka bersatu bersama-sama membangun bait Allah itu. Itu yang bisa kita pelajari dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Terus implikasinya buat kita apa? Ini menurut saya yang penting yang akan kita renungkan bersama-sama. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19, firman Tuhan mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait suci. Tubuh kita adalah bait suci. Nah, karena tubuh kita ini adalah bait suci, firman Tuhan katakan kamu tidak boleh mengabaikannya. Firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh Hagai, kita tidak boleh mengabaikannya. Sehingga kita harus menjaga tubuh kita ini. Bagaimana menjaga tubuh kita ini? Yang dijaga, ingat, tubuh adalah tempat roh Allah berdiam. Jadi ada dua hal yang harus kita kerjakan, secara rohani dan secara jasmani. Bait Allah dibangun, firman Tuhan datang kepada Yerubabel dan kepada Yosua. Jadi tubuh yang kita miliki ini harus dibangun secara jasmani dan secara rohani. Secara rohani kita harus menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kenapa seperti itu? Kita punya alasan, khususnya di waktu-waktu ini, di masa pandemi ini, kita punya alasan untuk kita untuk kita tidak membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita lebih fokus dengan apa yang harus kita kerjakan. Kita yang biasanya 1 minggu harus bekerja full karena kondisi pandemi,
Mungkin kita hanya diminta kerja seminggu, sehari atau 2 hari. Sungguh bersyukur kalau kita masih menerima gaji yang utuh dari tempat kita kerja, tetapi ada banyak tempat yang akhirnya memberikan gaji proporsional sesuai dengan jumlah jam kerja yang dilakukan. Itu akan membuat kita seringkali menghalangi untuk kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita berfokus bagaimana saya nyari penghasilan tambahan, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu sehingga saya bisa memperoleh berkat yang lebih banyak lagi. Paling tidak berkat yang sama yang saya terima ketika belum masa pandemi. Dan itu membuat kita kadang-kadang sampai mengabaikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan pada pagi hari ini kepada kita, nak, bangun hubungan pribadimu dengan aku Tuhan. Tapi Tuhan, iki urusanku akeh Tuhan, aku ngerti. Tapi aku harus ngurus banyak hal, ini aku terancam, kalau terancam PHK nanti bagaimana Tuhan? Jadi sorry ya Tuhan untuk urusan hubungan dengan engkau nanti ya. Enggak nak, aku tahu nak, semua yang kamu alami, aku tahu semuanya. Tapi kamu tetap harus bangun hubungan dengan aku. Jadi Tuhan tetap meminta kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ingat, Tuhan mengatakan ketika Yesus berbicara tentang hal kekhawatiran, bahwa tubuh kita ini lebih penting dari pakaian. Dan hidup kita lebih penting dari makanan. Artinya apa? Kehidupan di dalam tubuh kita ini, artinya roh kita, itu lebih penting, lebih menjadi prioritas dari apa yang kita kerjakan untuk memperoleh makanan, untuk memperoleh apa yang kita pakai. Jadi Tuhan pengen kita benar-benar memperhatikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kenapa? Ketika kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan berjalan dengan baik, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Sementara ketika kita berfokus untuk diri kita sendiri, meskipun kita punya berkat yang banyak, jangan-jangan Tuhan berkata kepada kita, perhatikan nak keadaanmu nak. Berkatmu banyak toh, tapi yakin apakah berkatmu banyak? Jangan-jangan Tuhan mengkritik kita. Walaupun kita menikmati banyak hal yang luar biasa. Yang kedua, selain kita menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan, yaitu kita mesti menjaga dan mengasihi tubuh kita. Yang pertama secara rohani, yang kedua secara jasmani. Saya pikir ini sangat jelas bahwa di masa pandemi seperti ini, kita mesti mengasihi tubuh kita. Jaga kesehatan kita dengan baik. Pola makan kita, anjuran pemerintah tentang protokol kesehatan, itu yang mesti kita ikuti. Itu implikasi yang pertama, bahwa tubuh kita adalah bait suci. Yang kedua, bait suci yang dimaksud Tuhan dalam kitab Hagai, itu adalah benar-benar bangunan yang mereka pakai untuk beribadah. Jadi yang kedua, implikasi yang kedua, bahwa bait suci yang dimaksud di sini bahwa gereja kita, tempat kita beribadah, baik itu dalam arti kumpulan orang percaya maupun institusi. Apa artinya institusi? Kalau institusi artinya ada gedung, ada manajemen yang ada di situ, itu adalah bait suci. Jadi gereja kita adalah bait suci. Dan gereja kita itu, Tuhan berfirman, tidak boleh diabaikan. Jadi Tuhan memberikan perintah kepada kita, nak, perhatikan gerejamu. Nak, dukung gerejamu. Kita percaya di masa seperti ini, di masa semuanya dalam kondisi yang berat, Tuhan memberikan perintah kepada kita, nak, perhatikan gerejamu.
kamu harus dukung nak. Jangan sampai gerejamu menjadi reruntuhan. Jangan sampai gerejamu terabaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita semua mesti mendukung, kita semua mesti menyupport gereja kita. Jangan kita mengabaikan. Baik gereja dalam arti teman-teman kita seiman dengan kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, maupun gereja dalam arti institusi di mana sebuah lembaga, tempat di mana kita beribadah, dan juga manajemen di mana mengatur semua kegiatan, itu juga harus kita dukung bersama-sama. Melalui apa? Melalui segala hal. Paling tidak kita datang dalam ibadah. Itu sebuah dukungan yang bagi saya begitu sangat-sangat real. Jadi Bapak Saudara, saya tahu ini masa yang di masa ini kita diberi kebebasan. Artinya apa? Kita diberi kebebasan dan semua orang bisa maklum. Ketika kita tidak datang ibadah, orang bisa maklum, enggak masalah, enggak beribadah. Ketika orang tidak datang ke gereja, ketika orang tidak memperhatikan sesuatu untuk gereja, saya percaya kita semua bisa merasa maklum di masa-masa seperti ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita mesti dukung gereja kita. Caranya gimana? Paling tidak datanglah dalam ibadah. Jadi mari kita bersama-sama nanti untuk teman-teman kita yang saat ini tidak hadir, kita bisa ingatkan mereka. Mas, yuk besok minggu datang ya, kita sudah mulai ibadahnya, kita sudah mulai tatap muka, kita bisa datang bareng-bareng. Supaya apa? Supaya kita bisa menyembah Tuhan bersama-sama. Dan yang kedua, bagaimana kita mendukung gereja kita? Kita mesti ada kontribusi yang baik buat gereja kita. Om, aku mahasiswa om, tidak bisa memberikan kontribusi yang cukup besar buat gereja. Gak ada kuliah, uang saku berkurang drastis. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur di masa seperti ini ada satu hal lagi yang bisa kita kerjakan, di mana segala sesuatu bisa kita kerjakan secara online. Kita tahu setiap minggu gereja kita menayangkan ibadah secara online di YouTube. Nah, salah satu kontribusi yang bisa kita berikan menurut saya, dalam satu minggu luangkan sekali untuk melihat salah satu video yang ada di sana. Tonton dari awal sampai habis. Satu video, boleh video ibadah pemuda, ibadah umum seperti ini, atau ibadah anak-anak, silakan. Kenapa? Dengan kita mengikuti ibadah, dengan kita memutar video yang ada di sana, dan kita subscribe yang ada di sana, ketika nanti dengan batas kuota tertentu, ternyata YouTube itu bisa dimonetize. Artinya apa? Bisa menghasilkan uang. Dan itu bisa digunakan untuk operasional gereja. Jadi itu kontribusi, menurut saya kontribusi yang cukup besar yang bisa kita lakukan dalam seminggu. Oke, relakan kuota kita sekitar 200 sampai 500 mega untuk melihat tayangan yang ada di YouTube gereja kita. Toh kita tidak sia-sia kok kehilangan kuota 200 mega, tapi kita bisa bersama-sama memuji Tuhan dan kita juga bisa menikmati firman Tuhan yang ada di sana. Jadi itu kontribusi yang bisa kita berikan. Tubuh kita adalah bait suci. Dan gereja kita adalah bait suci. Jadi jangan pernah diabaikan. Dan faktanya Bapak Ibu Saudara, gereja bagi kita semua, entah kita ini mengikut Tuhan dengan serius, atau mungkin kadang-kadang kita dengan sembarangan mengikut Tuhan, faktanya gereja itu adalah tempat
untuk berdoa. Yang kedua, gereja adalah tempat untuk berseru, tempat memulai hidup yang baru dengan mengatakan kepada orang yang kita kasihi sampai kematian memisahkan kita. Juga gereja, orang-orang percaya, itu adalah tempat terakhir kita untuk mengatakan kepada orang yang kita kasihi sampai bertemu dengan Bapa di surga ketika mereka dipanggil pulang. Gereja kita, di sini kita meninggalkan dosa-dosa kita. Di sini kita menemukan pengampunan dan karunia. Disinilah tempat kita datang dan bersujud, juga menyerahkan atau mendedikasikan putra-putri kita. Karena ini adalah tempat kudusnya. Saya percaya ketika kita memperhatikan gereja kita, itu bukan hal yang mudah. Di Hagai pasal yang kedua, kalau Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal itu yang bisa terjadi ketika kita mulai membangun gereja kita, ketika kita mulai memperhatikan gereja kita. Saya nggak akan uraikan cukup banyak, tapi ada beberapa catatan yang saya buat bahwa gereja itu mesti kita bangun bersama-sama antara imam dan penguasa, antara Yerubabel dan Yosadak, antara pemimpin jasmani dan pemimpin rohani harus dilakukan bersama-sama. Yang kedua, harus didukung oleh seluruh jemaat. Dikatakan Tuhan menggerakkan semangat selebihnya dari bangsa itu. Jadi enggak bisa cuma Yosua atau Yerubabel saja yang bangun bait suci, tapi harus disupport oleh seluruh bangsa. Demikian pula gereja kita, harus kita support bersama-sama. Dan kadang-kadang ada hal-hal yang akan mengganggu kita ketika kita memperhatikan rumah Tuhan. Kenapa? Kadang-kadang kita akan menemukan dosa yang yang dilakukan oleh teman-teman kita, yang dilakukan sikap-sikap yang mengecewakan kepada kita, yang dilakukan oleh teman-teman kita. Tapi Tuhan tetap katakan, jangan abaikan. Tuhan, aku mau support Tuhan, gereja Tuhan. Tapi itu loh Tuhan, itu pelayannya itu mereka semua enggak pernah ada yang memperhatikanku. Enggak apa-apa nak, mereka akan memperhatikan kamu, tapi kan aku yang memperhatikan kamu. Tetap support mereka. Bagaimana sekarang kamu mau support? Itu loh, Mas Didit sekarang enggak pernah ke tempatku. Dulu aja seminggu sekali, nanti ngajak komsel, nanti kemudian datang bersama-sama ke gereja, setelah komsel nanti diantar pulang. Iya, itu waktu dulu kamu masih sekolah minggu, sekarang kamu udah kuliah. Jadi tetap harus dilakukan. Dan hal yang paling penting, hal yang bisa membuat kita bersuka cita bahwa ada berkat yang Tuhan sediakan ketika kita membangun bait suci. Saya akan bacakan dari Hagai pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Jadi kapan berkat itu diberikan kepada kita? Ternyata ketika kita mulai memperhatikan gereja kita, ketika kita mulai memberikan dukungan atau support kepada bait suci Tuhan, disitulah Tuhan mengatakan mulai hari ini aku akan memberi berkat. Itu janji Tuhan kepada kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Mari saya minta singer boleh kita bersama-sama ya. Vilo tahu lagu yang jadikan aku bait sucimu. Ya.
Ada lagu lama sekali yang sudah tidak kita nyanyikan saat ini ya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari dari awal nyanyikan pujian ini. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan. Mari saya undang bangkit berdiri, naikkan refrennya. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa.
surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Engkau boleh mengingatkan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Dalam setiap apapun kondisi yang sedang kami alami Tuhan. Tapi kami harus saling bergandengan tangan Tuhan untuk terus membangun bait suci-Mu Tuhan. Baik secara pribadi Tuhan, semakin hari semakin dekat dengan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan memiliki penundukan diri di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai seluruh kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan terus mengerti apa yang menjadi mau-Mu untuk kami Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk saling bergandengan tangan Tuhan. Untuk mendukung gereja-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Biar gereja ini Tuhan makin hari makin menyenangkan Engkau Tuhan. Bahkan boleh menjadi berkat Tuhan buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Bahkan buat setiap orang Tuhan di luar sana Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati Om Didit Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai hidupnya lebih lagi Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Mari kita kembali datang kepada Tuhan. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur pada pagi ini kembali Kau mengingatkan pada kami untuk bagaimana kami membangun sikap hati kami, yaitu menempatkan hati kami sehingga kami mampu menempatkan Engkau yang terutama dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah Kau pakai hari ini. Kau pakai hidupnya, berkati istri, berkati kedua anak. Apapun dikerjakan, Tuhan berkati Didit. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kesempatan yang boleh kami ambil baik dalam ibadah secara onsite maupun secara online. Engkau berkati seluruh setiap kami yang sudah beribadah maupun yang ada di rumah bahkan dimanapun mereka berada. Dan Tuhan terus ambil bagian menjaga setiap kami, kesehatan kami, apapun yang sedang kami gumuli, apapun yang sedang kami kerjakan. Tuhan tolong, biarlah Tuhan ambil bagian memberkati setiap jemaat-Mu. Baik yang sedang sakit, baik untuk kesehatan Ibu Latifah, kami mohon anugerah-Mu, Tuhan jamah Ibu Latifah, Pak Dwi Warto, Ibu Karsih, Ibu Ana, Pak Leno, biarlah Tuhan ambil bagian untuk ikut campur menolong dalam pemulihan kesehatan mereka. Dalam nama-Mu Yesus, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk kasih-kasih kami yang usia lanjut yang tidak sempat ke gereja, Tuhan berkati mereka. Biar mereka tetap semangat dan bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan, bahkan yang belum kami berikan. Biar Tuhan tolong berkati setiap persembahan kami. Kuduskan sehingga menjadi alat dan nama-Mu saja dipermuliakan. Terima kasih. Kami berdoa Bapak untuk pemerintahan kami secara khusus untuk persiapan dan pelaksanaan pilkada yang akan dilaksanakan secara khusus untuk Kota Semarang 9 Desember. Mohon anugerah-Mu. Terima kasih buat segala kesiapan-kesiapan yang dilakukan sehingga seluruh kami warga Semarang tidak perlu takut karena sudah disiapkan semua protokol kesehatan. Dan segala isu-isu yang untuk menghalangi kami tidak untuk ikut pilkada, kami tolak semuanya itu. Kau berkati setiap kami juga boleh mengambil bagian tanggung jawab kami sebagai warga negara. Berkati Kota Semarang. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk usaha pemerintah untuk menangani COVID. Biar Tuhan tolong, baik Ketua Gugus Nasional, gugus depan, baik ada di nasional maupun di daerah, Tuhan terus tetap ikut campur berkarya. Terima kasih buat status Kota Semarang yang sudah mulai menurun. Terima kasih buat pertolongan-Mu sehingga penderitaan ini dapat segera berlalu. Tuhan tolong ambil bagian dan memberkati Kota Semarang. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami kondisi ekonomi yang menurun. Bawa setiap kami untuk yakin bahwa berkat itu sumbernya datang dari Engkau. Bukan oleh karena kondisi pandemi COVID ini. Biar Tuhan tolong supaya kami tetap mengarah kepada Engkau.
Berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami, dan berkati kasih kami yang berulang tahun. Terima kasih, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Mohon penyertaan Tuhan. Kami boleh pulang dengan sukacita dan perlindungan Tuhan. Engkau jaga sebagaimana kami berangkat ke gereja, ke rumah-Mu. Dan pulang pun Kau sertai kami. Terima kasih dan turunkanlah berkat-Mu atas kami sekalian. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami sekalian dari pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup
mengalami kuasanya. Rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap penuh dedikasi. Iman yang teguh hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan.